Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita melakukan object detection atau pendeteksi objek menggunakan algoritma namanya YOLO. YOLO ini merupakan singkatan dari You Only Look Once. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan YOLO versi 5 di Python. Ya, jadi terlebih dahulu kita menginstal sebuah modul namanya adalah OpenCV Contrib Python. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video-video saya sebelumnya terkait OpenCV, saya kebanyakan melakukan instalasi menggunakan OpenCV Python. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya sudah menginstal OpenCV Python, itu perlu di uninstall dulu ya. Jadi kita ketikkan pip uninstall OpenCV Python. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tekan enter. Nanti kalau misalnya sudah ada tanda Y atau R-nya, pilih Y, habis itu enter lagi. Oke, nah bagi teman-teman yang sudah melakukan uninstall OpenCV Python, lalu dilanjutkan dengan pip install OpenCV Contrib Python. Kemudian tekan enter. Nah, pastikan untuk menginstal modul ini memerlukan koneksi internet ya teman-teman ya. Jadi pastikan internetnya sudah aktif. Oke, apabila sudah melakukan instalasi OpenCV Contrib Python, nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana cara menulis scriptnya. Nah, untuk sekarang tutorial kali ini saya hanya akan memberikan yaitu di sini. Jadi saya sudah menyiapkan dataset.json di mana ini akan berisikan 80 kelas dari apa saja yang sudah ada istilahnya bawaan dari YOLO V5 itu sendiri. Serta file ONNX untuk mendeteksi objeknya gitu. Oke. Jadi di sini nama scriptnya belajar YOLO.py. Ini akan kita jadikan script Python kita. Kemudian nanti untuk file dataset dan file ONNX ya nanti akan saya akan saya berikan di GitHub saya. Jadi nanti akan ada link GitHub-nya di deskripsi video. Oke, tanpa lama-lama lagi ya kita menuju ke script kita. Yang pertama kita ketikkan yaitu import numpy as np. Oh ya, di sini kita menggunakan sebuah modul namanya numpy. Jadi teman-teman perlu menginstal juga ya. Jadi kita buka cmd, kemudian pip install numpy, kemudian kita tekan enter. Nah, apabila sudah terinstall baru kita lanjutkan lagi ya ke script kita. Jadi import numpy as np, selanjutnya kita ketikkan import cv2. Selanjutnya yaitu kita import JSON-nya, jadi file JSON-nya itu. Nah, di sini teman-teman kita membuat sebuah variabel ya, namanya misalnya classes itu sama dengan JSON.load buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya kita masukkan open buka kurung tutup kurung tanda petik nama dari ini filenya tadi ya, file JSON-nya yaitu dataset.json. Jadi kita ketikkan dataset.json. Lalu kita coba print ya, apakah sudah terbaca di sini. Nah, nanti akan menghasilkan data sebagai berikut. Oke. Nah, kalau dari sini sudah terbaca, maka kita akan melanjutkan yaitu menuliskan sebuah variabel ya. Jadi variabel untuk mengaktifkan kamera. Jadi cap sama dengan cv2.video capture itu sama dengan 0. Nah, di sini 0 tergantung ya, karena saya memakai webcam dan terbacanya di webcam saya yaitu 0, maka kita ketik 0. Kalau misalnya nanti device kalian itu bisa saja menggunakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi di sini saya akan menggunakan 0. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan net itu sama dengan cv2.dnn.read net from ONNX buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita masukin file YOLO v5s.onnx yang tadi ini ya, ini. Oke. Jadi kita ketikkan YOLO v5s.onnx. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya, sebelumnya di cap ini, variabel cap itu v sama c-nya itu kapital. Nah, sedangkan pada variabel net cv2.dnn.read nya kecil,
N-nya di sini kapital, selanjutnya from-nya ini cuma F-nya saja kapital, dan O, N, X di sini itu kapital semua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan looping, jadi menggunakan while true. Nah, di sini T-nya kapital ya teman-teman ya, perhatikan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel yaitu underscore, img itu sama dengan cat.read, ini untuk baca kameranya. Kemudian kita akan tampilkan di sini cv2.imshow, misalnya deteksi objek, img. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat biar dia bisa looping. Jadi if cv2.weight dari key itu sama dengan 1, weight-nya itu kecil, kemudian key-nya di sini itu K-nya kapital. Kemudian kita berikan simbol dan yaitu seperti ini. Dan 0 x ff itu sama dengan angka 27. Angka 27 itu maksudnya adalah saat kita menekan tombol escape di keyboard kita, maka program ini akan berhenti gitu ya. Jadi kita save, kita eksekusi. Nah, di sini kamera saya sudah tampil. Nah, sekarang kalau misalnya saya tunjukin ya. Nah, di keyboard saya, kalau misalnya saya menekan tombol escape ini, nah, program akan berhenti. Begitu. Oke. Selanjutnya, kita perlu membuat sebuah variabel ya, untuk melakukan pendeteksian ini. Jadi kita buat namanya blob. Itu sama dengan cv2.dnn.blob from image. Jadi teman-teman perhatikan ya, cv2.dnn blobnya ini huruf kecil, mulai dari from itu F-nya saja yang gede, dan image itu cuma I-nya saja yang besar, huruf kapital. Kemudian buka kurung tutup kurung, kita masukin variabel img, koma. Nah, di sini scale factor, mohon maaf ya, F-nya di sini kecil, scale factornya itu sama dengan 1 dibagi 255. Kemudian dilanjutkan dengan size-nya yaitu 640,640, min-nya itu adalah dari 0,0,0, kemudian koma, dilanjuti dengan swap dari RB. Nah, RB-nya di sini kapital ya teman-teman ya. Itu sama dengan true. Kemudian koma, crop itu sama dengan false. F-nya kapital. Oke. Jadi, scale factor 1/255, size 640,640, min-nya 0 semua, swap RB true, dan crop false. Selanjutnya, kita akan mengetikkan net.set dari si input, itu adalah blob. Jadi, di sini setnya itu huruf kapital, huruf kecil semua, kemudian pas inputnya, itu cuma huruf I-nya saja yang kapital. Lalu di bagian bawahnya kita akan membuat sebuah variabel namanya detection. Detections itu sama dengan net.forward buka kurung tutup kurung dari list 0 ya. Jadi net.forward kurung kotak. Nah, di dalamnya kita masukin angka 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat 3 list kosong ya. Jadi pertama kita beri nama variabelnya adalah classes underscore ids itu sama dengan list kosong. Di bawahnya yaitu kita buat confidence itu sama dengan list kosong, dan boxes itu sama dengan list kosong. Nah, saya jelaskan untuk yang 3 ini. Jadi nanti saat kita melakukan pendeteksian objek itu akan kita masukkan misalnya nih, nilai yang terdeteksi dari gambar ini adalah ada orang terus ada misalnya HP atau mungkin ada yang lain-lainnya gitu kan, akan dimasukkan ke dalam variabel classes underscore ids. Nah, untuk boxesnya itu kan saat terdeteksi maka dia akan membentuk poin-poin gitu. Poin-poinnya itu adalah poin yang membentuk segi 4 gitu ya, atau persegi. Jadi kan ada, kalau segi 4 atau persegi kan sisinya itu ada 4 ya. Ya kan, poin-poin sisinya itu ada 4. Nah, itu akan tersimpan di sini. Nah, untuk confidence itu adalah tingkat bahwa program ini mempercayai yang terdeteksi ini adalah orang itu seberapa persen, atau mungkin objek ini itu adalah ini itu seberapa persen gitu.
Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya rows. Itu sama dengan detection dot shape dari list 0 seperti ini. Oke. Nah, dilanjutkan kita akan membuat di bawah sini ya, di bawah rows itu sama dengan img underscore width itu sama koma img underscore height gitu ya. Itu sama dengan img.shape dari list 1, img.shape dari list 0. Nah, di sini kita perlu mendapatkan ukuran dari kamera kita. Istilahnya apa yang ditampilkan di layar kita di sini itu perlu didapatkan agar nanti akan dilakukan pengskalaan gitu ya. Jadi pengskalaan dari apa ya bilangnya ya. Nah, jadi poin-poin nanti, poin-poin yang akan dimasukkan ke sini akan diskala ulang biar peletakan poinnya itu sesuai gitu, akurat gitu. Nah, di sini kita buat, kita ketikkan ya, x underscore scale, jadi kita buat sebuah variabel. X underscore scale ini sama dengan img underscore dari si width, itu dibagi dengan 640, sesuai dengan size yang kita masukkan di sini ya. Kenapa saya menggunakan 640? Karena dari ONNX-nya ini itu menerima size ukuran 640,640. Oke, nah selanjutnya kita ketikkan y underscore scale itu sama dengan img underscore height itu dibagi dengan 640 juga. Oke. Jadi img underscore width dibagi 60 dan img underscore height dibagi 640. Kemudian dilanjutkan dengan mengetikkan looping jadi for I in range dari zeros-nya ini titik 2. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya row itu sama dengan detection dari list i gitu ya. Kurung kotak dimasukin dalamnya i. Kemudian kita buat variabel namanya confidence itu sama dengan row dari 4 gitu ya. Row dari list keempat. List index keempat gitu. Karena indeks 0, 1, 2 dan 3 itu mengandung apa namanya? Data box-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan if nilai dari si confidence itu lebih besar dari 0.2, maka kita simpan datanya. Tapi sebelum kita simpan, kita perlu melakukan ini ya. Jadi kita buat sebuah apa namanya? Sebuah variabel namanya classes underscore score itu sama dengan row dari list 5.2 kemudian ind ini maksudnya index dari np.argmax classes underscore score seperti ini. Nah, selanjutnya if classes underscore score itu lebih besar dari if classes underscore score kurung kotak dulu dari si ind ini itu lebih besar dari 0.2, maka titik 2 kita ketikkan di bawahnya yaitu, nah di sini adalah kita akan memasukkan data-data kalau misalnya confidence-nya itu tinggi ya sebesar 0,2, maka kita akan masukkan ke dalam sini semua. Jadi yang pertama yaitu classes underscore ids.append buka kurung tutup kurung dari variabel ind. Oke. Kemudian confidence mohon maaf di sini confidences. Oke. Di sini kita kurang kasih s. Oke, karena di sini kita juga tadi mendeklarasikan confidence. Jadi kita akan membedakan di sini dengan tambahan yaitu s. Jadi confidences dan di sini juga confidences dot append dari variabel confidence c gitu ya. Confidence tapi nggak pakai s.
Oke. Nah, selanjutnya ini adalah bagian poin-poin pada boxesnya. Nanti kita masukkan ya. Jadi kita katakan cx, cy, w, h itu sama dengan row list dari titik 24. Jadi kalau misalnya sebelumnya tadi mintanya row-nya dari 4, nah di sini itu hanya mendapatkan row dari 0, 1, 2, dan 3, yaitu titik pertama cx, titik kedua cy, titik ketiga w, dan titik keempat h, gitu. Nah, selanjutnya kita perlu skala ulang. Jadi x1 itu sama dengan integer dari buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya buka kurung tutup kurung lagi, cx dikurangi sama w dibagi 2 dikali, nah di sini ya, di luar dari buka kurung yang pertama, dikali dengan x underscore scale. Oke, perhatikan baik-baik ya. Buka kurung cx underscore w dibagi 2 dikali x underscore scale tutup kurung. Oke, sini juga ada tutup kurung, sini tutup kurung. Nah, sekarang ini tinggal kita copy, di paste. Nah, sekarang di bawahnya itu makanya namanya y1, kemudian di sini yaitu cy dikurangi sama apa nih? H berarti ya. H dibagi 2 dikali sama y underscore scale. Oke. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita akan menuliskan width. Jadi width itu sama dengan integer buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya kita katakan w dikali sama x underscore scale. Kemudian untuk yang height, height itu sama dengan integer dari si h dikali sama y underscore scale. Nah, setelah itu baru kita masukin, kita ubah dulu ya menjadi sebuah array. Jadi box itu sama dengan np.array buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita buat nih sebuah list nih. x1, y1, width, height seperti ini. Kemudian baru kita append. Jadi boxes.append variable box. Nah, apabila sudah, kita akan lanjutkan ke bagian sini ya. Jadi ini sejajar dengan cv2.imshow sama sejajar dengan for ini. Oke. Jadi kita ketikkan indices itu sama dengan cv2.dnn.nmx. Oke, perhatikan ya, nmx. Pertama n dulu, n, m, baru s. Habis itu baru kita ketikkan boxes. Oke. Jadi nms sama b-nya ini kapital. Buka kurung tutup kurung, kita ketikkan boxes, confidences seperti ini. Kemudian nilainya ya yang sesuai di sini yaitu 0.2, 0.2. Nah, di sini kita lanjutkan di bawahnya ya. For I in indices titik 2. Nah, di sini kita ketikkan x1, y1, w, h itu sama dengan boxes dari list i gitu ya. Boxes kurung kotak, di dalamnya kita masukin variabel i. Nah, selanjutnya dari yang sini kita itu ketikkan label. Kita buat variabel ya. Label itu sama dengan variabel classes, classes kurung kotak, di dalamnya kita masukin classes underscore ids, kemudian di dalamnya kita masukin yaitu i gitu ya. Jadi classes, setelah itu kita buat kurung kotak, di dalamnya kita masukin classes underscore ids. Nah, di sampingnya sini ada kurung kotak lagi. Nah, di dalam kurung kotaknya ini kita masukin i gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat sebuah variabel namanya conf, maksudnya confidence ya, tapi saya singkat aja. Nah, di sini kita masukkan confidences dari si i gitu ya. Variabel confidences pakai s. Nah, di dalamnya lanjutannya kita kasihin kurung kotak, di dalamnya baru kita masukkan i. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat sebuah teks. Teks itu sama dengan label
ditambah sama dengan tanda petik, kemudian kita kasihin kurung kurawal titik 2.2f. Nah, ini adalah kayak gimana ya bilangnya. Kalau misalnya di Python kita juga bisa sih tulisnya seperti ini. Label plus string dari round si, misalnya roundnya dari si confidence-nya. Jadi kalau misalnya nilai confidence ini kan tingkat kepercayaannya itu adalah 0,7531 berapa-berapa. Tapi kalau misalnya kita pengen bulatkan untuk 2 desimal saja, berarti 0,75 gitu. Nah, jadi bisa jadikan kayak gini ya. String dari round confidence, 2. Nah, ini berarti kan kalau misalnya awalnya, andaikan nih, data sebelumnya itu adalah 0.7546, kalau dibulatkan berarti 0,75 gitu. Nah, tapi kita juga bisa menuliskan dengan cara berikut ya. Label ditambah dengan string dari kurung kurawal titik 2 dot 2f titik format, buka tutup kurung, kita masukin variabel conf. Nah, selanjutnya baru kita masukin bounding box-nya itu ke dalam gambarnya ya. Jadi cv2 dot rectangle, buka tutup kurung img, buka tutup kurung x1, y1, nah di sini kita buat lagi buka tutup kurung x1 ditambah w, y1 ditambah h. Nah, kemudian kita di luarnya itu kasih koma dari, nah warnanya ini menggunakan konsep namanya BGR gitu ya, blue, green, dan red. Karena saya pengen ngasih warna biru, jadi pertama saya kasih 255, selanjutnya 0, selanjutnya 0. Dan yang koma setelahnya ini adalah kayak ketebalan dari garisnya. Ketebalan dari garisnya itu saya pengennya kasih misalnya 2 deh, biar nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga. Nah, selanjutnya kita ketikkan cv2 dot put text, buka tutup kurung. Jadi diperhatikan ya, putnya kecil, pas bagian teks ini T di depannya saja yang kapital. Kita ketikkan img, teksnya, buka tutup kurung x1, y1 dikurangi 2, cv2 dot, nah di sini kapital semua teman-teman ya, font underscore hershey, HERSHEY underscore complex. Oke. Selanjutnya kita matiin caps lock-nya kita karena udah nggak pakai kapital lagi. 0.7. 0.7 itu adalah kayak skala huruf, skala ukuran hurufnya gitu. 0.7, buka kurung tutup kurung. Nah, ini sama kayak di atasnya, ini kita kasih warnanya jadi 0,0,255. Jadi saya pengen kasih warnanya merah ya, karena kan konsepnya di sini adalah urutannya B, G, sama R. R itu adalah red, jadi saya pengen kasih warna merah untuk teksnya. Kemudian kita kasih koma. Nah, ini skala dari bukan skala tapi ketebalan hurufnya, itu saya kasihin 2. Nah, sekarang kita tinggal save, lalu kita coba jalankan. Oke, di sini di sini kelebihan T ya teman-teman ya. Jadi rows itu mana rows? Rows itu tadi ada di sini ya. Di punya saya itu ada di line 20, detections. Nah, seperti ini. Kita save, kita eksekusi. Oke, jadi kamera saya sudah nyala. Nah, di sini FPS-nya memang cukup lambat ya, karena istilahnya file ONNX-nya ini emang cukup berat ya, karena pengolahannya itu banyak, tapi bisa mendeteksi. Misalnya nih, saya kasihin HP saya. Nah, oke, dia bilangnya DASI sih. Tapi kalau misalnya, saya kasihin sini ya. Tuh, tulisannya adalah cell phone, dia tahu nih. Kalau misalnya ini tas saya kelihatan nggak ya? Dia bilang apa tas saya ya? Oke, untuk tasnya dia ada salah deteksi ya. Misalnya apa ya, objek yang dikenali. Oke, ini misalnya sepatu, coba ya, ada nggak ya? Sepatu nggak ada ya di datanya, saya lupa
yang ada di dalam classesnya apa saja. Yang saya ingat itu ada person, terus ada cell phone, ada scissor, ada tie. Scissor itu berarti gunting. Ini saya nggak ada gunting di sini. Terus ada tie, dasi ya. Dan saya lupa lagi yang lainnya. Oke, jadi untuk penjelasan terkait deteksi objek menggunakan YOLO V5, sebagai awalan hanya bisa saya jelaskan sampai sini. Untuk video berikutnya, saya berencana untuk membuat custom training. Jadi kita akan membuat file ONNX-nya ini agar kita bisa olah untuk mendeteksi objek yang kita inginkan. Misalnya kita memiliki kebutuhan untuk mendeteksi, anggaplah sampah plastik, atau mungkin mendeteksi hewan gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan custom training agar bisa menghasilkan YOLO V5 file ONNX-nya. Baik, sekian saja penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya tetap berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.